Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku Raffi Aulia. Oke, jadi hari ini aku bakalan bahas mengenai 5 kesalahan yang biasa dilakukan ketika mendaftar UTBK SNBP. Untuk kesalahan yang pertama yaitu terburu-buru mendaftar UTBK SNBP. Aku tahu nih bagi kalian para pejuang UTBK SNBP pasti nggak sabar banget untuk mendaftar UTBK SNBP. Nah, tapi ketika teman-teman terlalu terburu-buru untuk mendaftarnya, itu menurut aku juga bukan pilihan yang tepat. Nah, ketika teman-teman terburu-buru mendaftarnya, mengisi datanya, akan tentu ada kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika teman-teman mengisi data di akun UTBK SNBP teman-teman. Nah, kalau teman-teman masih punya mindset aku harus cepet-cepet nih daftar supaya aku bisa masuk nih ke jurusan itu. Enggak ya teman-teman, untuk UTBK SNBP itu murni 100% dari hasil ujian teman-teman gitu. Nilai teman-teman itu bagus dan sesuai dengan passing grade, apalagi teman-teman itu lebih tinggi dari teman-teman yang lain untuk memilih jurusan yang sama, DPTN yang sama, teman-teman lah yang akan lulus di jurusan dan DPTN yang teman tuju. Perlu diingat lagi bahwa untuk UTBK SNBT ini hanya satu kali ya teman-teman dalam satu tahun ini. Walaupun dia 2 gelombang, tapi kesempatan teman-teman untuk ujian hanya satu kali. Kesalahan yang kedua yaitu ketika teman-teman salah memilih pusat UTBK. Nah, ini banyak juga di kasus-kasus beberapa tahun yang lalu dia itu salah memilih pusat UTBK. Misalkan dia tinggal di Padang, memilih pusat UTBK di Bandung, itu jauh sekali ya teman-teman, gak mungkin rasanya gitu. Dan ini juga akan membuat teman-teman fokusnya terpecah gitu. Yang niatnya belajar malah fokusnya ke pusat UTBK. Untuk itu teman-teman harus hati-hati ketika memilih pusat UTBK, jangan sampai salah. Dan ini juga bisa disebabkan karena teman-teman yang terburu-buru tadi mendaftarnya. Jadi pelan-pelan aja mendaftarnya. Yang ketiga, yaitu teman-teman salah memilih jadwal. Ingat ya teman-teman, untuk jauh UTBK SNBP itu ada pagi, ada siang, ada sore, rasanya ada 4 sesi. Jangan sampai teman-teman salah memilih jadwal sesi gitu. Misalkan teman-teman memiliki tempat tinggal yang jauh, rasanya nggak mungkin nih di sesi 1, jangan sampai milih sesi 1. Itu harus teman-teman perhatikan tanggal ujiannya, jadwal jamnya, itu harus teman-teman perhatikan dengan seksama, jangan sampai salah. Kesalahan yang keempat, yaitu teman-teman tidak mengunggah portofolio bagi teman-teman yang memilih jurusan olahraga sama kesenian. Dan ini untuk portofolio ini merupakan bagian yang wajib teman-teman unggah ketika mendaftar UTBK SNBP. Karena kalau teman-teman tidak mengunggahnya, teman-teman nggak bisa lanjut ke step selanjutnya. Jangan sampai nanti ketika teman-teman nggak ada mengunggahnya, nanti heboh juga di grup. Kenapa sih aku nggak bisa ke step selanjutnya? Padahal teman-teman nggak ada mengunggah apa yang dibutuhkan ketika teman-teman memilih jurusan itu. Nah, kesalahan yang terakhir atau yang kelima ini merupakan kesalahan yang paling sering banget terjadi dari tahun ke tahun, itu aja kesalahannya, yaitu teman-teman memilih atau menentukan jurusan ini H-1 sampai H-3 mendekati penutupan pendaftaran UTBK SNBP. Oke, di sini teman-teman boleh mendaftarnya H-1, H-3, tapi teman-teman udah tahu jurusannya jurusan apa, di PTN-nya mana. Jangan sampai udah H-1 teman-teman nggak tahu jurusan apa dan PTN-nya di mana, sampai teman-teman hanya memilih asal-asalan untuk jurusan dan PTN-nya. Nah, kalau teman-teman memilihnya dengan asal-asalan, tentunya teman-teman kemungkinan pertama teman-teman bisa nggak lulus, yang kemungkinan kedua teman-teman lulus tapi jurusannya nggak sesuai dengan kemampuan teman-teman. Dari ini bisa juga teman-teman memilih jurusan yang menurut teman-teman ini bisa lulus gitu, tapi nggak sesuai minat teman-teman, atau teman-teman memilih jurusan yang kelihatannya keren tapi kemampuan teman-teman nggak ada di sana gitu, jadi percuma aja gitu. Untuk yang kelima ini aku benar-benar wanti ke teman-teman, jangan memilih jurusan atau menentukan jurusan tuh H-1 atau H-3. Jadi teman-teman harus menentukan jurusan dan kampusnya itu secara teman-teman benar-benar pikirannya plong untuk jurusan dan kampusnya itu. Jangan sampai terdesak gitu, karena kalau teman-teman udah terdesak, teman-teman akan asal-asalan untuk memilihnya. Ternyata ada yang keenam nih.
Yang keenam, kesalahan yang sering juga terjadi yaitu teman-teman itu membayar UTBK SNBP itu tidak tepat pada waktunya. Nah, itu kan biasanya teman-teman akan membayar nih ke bank untuk pembayaran pendaftaran UTBK SNBP. Setahu aku biasanya itu 200.000. Dan biasanya untuk pembayarannya itu berlaku 24 jam. Jangan sampai batas pembayaran udah hangus, teman-teman pergi ke bank, otomatis itu nggak berlaku. Jadi harus diingat ya, pembayarannya itu harus tepat waktu, jangan sampai lewat dari waktunya, karena itu tidak bisa teman-teman membayar lagi. Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan dari aku. Terima kasih udah menonton. Kalau teman-teman butuh apa lagi yang ingin aku bahas, tuliskan di kolom komentar. Thanks for watching, see you on my next video. Dadah!